Halo Sobat Terfilm, jumpa lagi bersama kita. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Pinocchio. Berkisah tentang Geppetto, seorang tukang kayu, yang membuat boneka kayu, bernama Pinocchio, yang dibuat menyerupai anaknya, yang telah meninggal. Pada suatu malam, Geppetto mengucapkan permintaan kepada bintang, bahwa dia menginginkan seorang anak laki-laki. Permintaan Geppetto dikabulkan oleh Blue Fairy, dengan menyihir Pinocchio, menjadi hidup. Dimulai dari kisah seekor serangga yang hendak mencari tempat kehangatan. Tiba-tiba dia menyelinap ke rumah Geppetto, seorang pengrajin kayu yang handal dan mempunyai banyak koleksi jam, dan di sini ia sedang membuat sebuah karya boneka kayu yang mirip sama anaknya yang telah meninggal. Dan di sini ia sangat senang berhasil membuat boneka kayu yang hampir mirip sama anaknya, dan diiringi dengan kesedihan sambil meratap boneka kayu, dan berharap menjadi laki-laki nyata. Tetapi pada saat Geppetto hendak mau tidur, tak sengaja ia melihat bintang jatuh, dan mengingat leluhurnya untuk berdoa, ketika melihat galaksi jatuh, dan disitulah Geppetto bermohon dan berdoa agar keinginan laki-laki nyatanya terwujud, walaupun hal itu mustahil. Tiba-tiba keajaiban pun datang dari cahaya galaksi peri biru yang memberi kehidupan nyata pada boneka kayu tersebut, layaknya manusia pada umumnya, hanya saja dari kayu pinus. Dan serangga kecil Jimmy melihat hal itu, dan peri biru pun memberi tugas ke Jimmy untuk menjadi hati nurani Pinocchio. Bug, Boulevardier, Flaneur, and Leisure. My name is Pinocchio. Jimmy pun sepakat akan menjadi hati nurani Pinocchio, sesampai Pinocchio berhasil menjadi boneka laki-laki yang jujur, kasih sayang, dan berani. Arise, the Jiminy Cricket. Geppetto, ayah dari Pinocchio, pun terbangun karena terdengar suara aneh dari boneka kayu itu, dan tak menyangka bahwa boneka kayu itu menjadi laki-laki nyata, dan Jimmy pun memberitahu kepada Pinocchio bahwa itu adalah ayahmu, dan Geppetto sangat senang dengan hal ini. We must have music! Pinocchio, Pinocchio, Well-adjusted household. Dan keesok hari Pinocchio disekolahkan, sama seperti anak-anak lain, dan Jimmy pun harus menemani Sio, karena ia adalah hati nurani dari Sio, tapi di sini Jimmy terlambat, karena kesiangan, dan Sio pun dihadang oleh dua bumerang penipu. Untuk ada burung bernama Sofia membantu Jimmy agar cepat, sampai membantu Pinocchio. I'm not broken. Kedua bumerang ini berkata, kamu tidak cocok sekolah, lebih baik kamu ikut kami ikut teater, dan menjadi buka terkenal, dan ayahmu pasti bangga. Pinocchio pun setuju, karena ia tak bisa apa-apa untuk berpikir tentang perasaan, karena hati nuraninya tak bersamanya. Jimmy pun datang untuk menyelamatkan Sio dari para pembohong itu. Untuk Jimmy datang tepat waktu, kalau tidak Sio pasti akan terbawa sesat. Dan Jimmy berkata, kamu tak usah mempercayai dia, selain dari ayahmu dan aku, sebelum kamu betul-betul memiliki hati nurani sendiri, ucap Jimmy, tugasmu adalah sekolah. Tapi ketika Sio sampai sekolah, ia tak boleh ikut sekolah, karena ia hanyalah boneka kayu, bukan manusia nyata. Dan pembohong ini pun kembali datang, dan berhasil mengurung Jimmy, dan bumerang pembohong ini langsung membawa Sio ke pentas teater, dan menjual Sio ke orang teater boneka. Ayah Sio pun panik, karena Sio belum pulang, karena sudah malam, dan langsung keluar rumah untuk mencarinya. Long story, but it gets... Dan Sio pun langsung bermain di depan orang-orang, dan mempercayai ia akan terkenal membuat ayahnya bangga.
tapi di sini ia hanyalah sebagai budak penghasil uang dari tuan teater boneka. Dan di sini diperlihatkan gadis berbaju putih, ia seorang pengendali tali boneka di teater, dan dia orang yang baik hati, dan ingin membebaskan Shio dari gerobak teater ini, agar dia bisa bertemu sama ayahnya lagi, karena ini bukan tempat bagus untuk Shio tinggal. Dan wanita ini datang untuk menyelamatkannya dari atas atap gerobak. Tapi Shio tak akan percaya orang selain ayahnya, dan wanita ini berhasil menyadarkannya melalui boneka cantiknya. Tapi sayangnya pemilik teater itu datang lagi. Get some rest. Tomorrow. Di saat gerobak penjahat itu lewat di hadapan Jimmy melihat ada Shio di dalam sangkar sedang terkurung. Untuk nasib baik datang. Pecahan batu membantu Jimmy keluar dari kurungan itu, dan langsung bergegas menyelamatkan Pinocchio. You want to know something? Whoa! Gotcha! I've met some really nice people. Namun sialnya lagi, ia menabrak para perampok yang ingin pergi ke taman bermain, dan perampok ini adalah sekaligus penyihir yang dapat mengutuk manusia menjadi keledai, dan akan ia jual. Namun sayangnya Jimmy tertinggal pada kereta itu, dan tak bisa menjaga Pinocchio. And no one is ever gonna show. Dan seketika terjadilah kekacauan, dan perlahan anak-anak di situ berubah menjadi keledai. Aksi sihir pria ini pun dimulai. Tapi pria di samping Pinocchio ternyata juga dijebak, dan mereka pun perlahan akan menjadi binatang. Jimmy pun tiba untuk menyelamatkan Pinocchio, dan harus kabur dari tempat ini, dan bertemu secepatnya sama ayahnya. Who's Monstro? Father, it's me, Pinocchio. Tapi di sini ayahnya sudah tak berada di rumah, karena ayahnya sedang berlayar ke taman bermain untuk menjemput Pinocchio. Karena sebelumnya ayahnya dapat selembar kertas dari Sofia, bahwa Shio berada di taman bermain, seketika Sofia datang. Dan berkata ayahmu sudah 2 jam yang lalu pergi ke dermaga dengan perahu kecilnya. Gosh darn minute. Let's get something straight here, minute. No boats! Nothing! Dan akhirnya mereka dibantu Sofia untuk mencari ayahnya itu ke arah taman bermain. Dan akhirnya Sofia melihat perahu ayah Pinocchio. Tapi naas pun datang. Tiba-tiba ada seekor paus besar menelan mereka, dan mereka pun harus terkurung dalam perut paus. Hello, Pops. No. This is a bit huge. Dan Pinocchio pun dapat ide untuk menghidupkan api dari gesekan kakinya. Karena ia terbuat dari kayu, api pun menyala dan asap pun semakin banyak. Sehingga pas membuka mulutnya dan muntah seketika. He's tickling his nose. Who's Jiminy? Like. No! Jiminy! Father. Please. Yes, Father, but it wasn't a way. Dan akhirnya boneka kayu itu pun berhasil menyelamatkan mereka semua, beserta ikan dan kucing ayahnya. Film pun selesai. Semoga kalian yang menonton video ini dapat membantu ayah kalian ya, sebelum penyesalan akan tiba. Satu kata hari ini, jangan sia-siakan orang tua kalian. Terima kasih sudah menonton Sobat Terfilm.